Cek. Baik, Kakak, kita mulai nih, udah jam 10. Masih kurang 2 yang belum masuk ya. Kita sambil menunggu kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, kita hari ini masuk ke tatap maya yang kelima nih. Kembali lagi ke modul 1, yaitu kuatkan pemahaman merefleksikan refleksi. Kenapa ini tatap maya ini kok nggak sekalian dulu waktu modul 1 ya? Ini tujuannya untuk merefleksikan apa yang sudah selesai dari modul 1 sampai 3. Sebelum masuk ke modul 1.4, kita ada tatap maya 1 JP. 1 JP atau 45 menit ya untuk merefleksikan refleksi apa yang sudah kita lakukan dari modul 1.1 sampai dengan 1.3. Baik kakak-kakak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu nih. Siapa yang mau memimpin doa, monggo silakan bisa raise hand. Iya, saya dulu. Saya juga tadi masuk dulu. Ya, nanti satu-satu ya masuknya ya, Bu. Kak Irfani, monggo silakan Kak Irfani. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kakak-kakak semua, sebelum kegiatan pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang bernon agama Islam, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa, mulai. Cukup doa selesai. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Irfani biasa yang sudah memimpin doa pada tatap maya kita pada pagi hari ini. Baik kakak-kakak, saya mau izin share screen dulu ya untuk PPT-nya. Kita seperti tadi yang saya bicarakan di awal, kita kembali lagi ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri ke Joka. Ini merupakan tatap maya yang
ketiga dari modul 1.1 ini ya, yaitu untuk kuatkan pemahaman 2. Seperti biasa ini kesepakatan kelas terkait menyalakan kamera bila tidak ada halangan yang berarti nih, misalnya sinyal atau dalam perjalanan atau ada agenda lain, silakan menyalakan kamera. Yang kemudian mematikan mikrofon ya, biar nggak mengganggu yang lainnya. Paling nanti kalau ada kesempatan bicara baru open mic. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal wajar. Sebelum kita mulai, kita mungkin ya ini seperti ice breaking lah. Kita akan menggambarkan diri ya, menggambarkan diri sendiri. Nanti silakan kakak-kakak menulis saja di kolom chat ya. Ini tuliskan angka favorit kakak-kakak di kolom chat nih. Kemudian jelaskan juga alasannya kenapa sih kakak-kakak memilih angka tersebut. Biasa kan kalau olahraga biasanya kalau ikut tim sepak bola bola voli, saya pengennya harusnya nomor ini. Nah itu kan ada filosofinya. Kenapa milih nomor itu? Silakan kakak-kakak. Ya, ya. Kakak kali 5 karena kali 5 ya. Kali di 7 pitulungan ya. Oke. Titis 12 kalau sebuah kode. 13 angka keramat ya. Kak Yugo 0 ini apa alasannya ini belum? Mungkin bisa open mic nih Kak Yugo Kak. Apa mau ditulis di chat alasannya apa milih angka 0 ini. Terus angka ya, 15 Pak, suara saya bisa terdengar, Pak. Firhan Jawi 70 31 Irfani 7 Kak Iksan 3 Kak Setio 9 Kak Yusuf 1 Kak Eko 4 ya. Ini kalau Kak Yusuf bisa open mic, Kak Yusuf kenapa milih angka 1 bisa ungkapkan kenapa? Kak, memilih angka 1 karena eh, untuk saat ini baru memiliki anak 1, Pak. Kak, maaf. Jadi saya milih angka 1. Tapi inginnya nggak 1 ya, semoga bertambah lagi. Ini 2. Ya, ini 2. Oh iya. Terima kasih Kak Yusuf. Ini Kak Joko bisa menjelaskan ini kelihatan ini lagi dalam mengendarai ini. Tadi milih angka 0 Kak Joko Pak ya. Mungkin kalau bisa open mic. Maaf, apakah suara saya bisa dengar, Kak? Halo? Kedengeran Kak Yugo. Ya, halo. Enggak apa-apa, dalam perjalanan mungkin sinyalnya susah. Ya, cukup. Makasih Kak Yugo ya. Maaf, ini lagi kami di perjalanan. Saya memilih angka 0 karena menurut saya itu 0 itu adalah ya sebelum ada pengawali, sebelum ada angka 1 itu ada 0. Terus kalau ada angka 0 itu meskipun sebanyak apapun, misalkan angka 1 atau 10 atau 15 atau 14 atau 21, itu kalau misalkan ada angka nolnya Suaranya. itu jadi lebih Ya, terima kasih Kak Yugo. lebih berarti gitu. Karena misalkan angka 10 gitu, kalau ditambah 01 itu kan jadi 100, bertambah nilainya gitu. Ya. Ya, baik, terima kasih Kakak yang sudah tadi menuliskan ya untuk menggambarkan diri di kolom chat. Nah, ini salah satu ice breaking saja nih biar untuk memecah
sunyian atau perbandingan dari peserta. Nanti kakak juga kalau menjadi fasil juga harus lebih aktif lagi, mungkin punya ice breaking apa bisa ditampilkan. Kita lanjut nih kakak. Ini tujuan luasnya nih nanti seperti tujuan umum dari pendidikan ini memfasilitasi pembelajar BSOK yang berusaha pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan efektif. Capaian dari akhir pelatihannya, guru mampu bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru BSOK sehari-hari. Untuk tujuan capaian pembelajaran khususnya atau khusus dari modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru BSOK, serta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah ini kakak-kakak tentunya sudah mulai melakukan gitu dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.3 kemarin selalu menulis refleksi. Nah, model refleksi itu bisa bermacam-macam gitu. Kak, semua ini bisa menggunakan framework GIP atau Porton, tapi biasanya yang umum framework GIP ya yang lebih panjang. Bisa menggunakan model-model yang disukai. Tapi untuk refleksi di PKG ini biasanya sudah ada pertanyaan pemantiknya. Jadi kalau ada tugas refleksi, kalau sudah ada pertanyaan pemantiknya itu sesuai pertanyaan pemantiknya saja lebih mudah. Karena tim pengembang PKG ini juga membuat refleksinya sudah menggunakan framework GIP. Tapi misalnya di tugas refleksi kalau tidak ada pertanyaan pemantik, bisa menggunakan model-model sesuai pilihan kakak-kakak. Tujuan dari sesi tatap muka ini nanti peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Ini untuk agenda kita 1 CP ke depan ada 2 ya. Pertama analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Nah, nanti prakteknya nanti kakak-kakak menulis analisis tulisan refleksi, ada pertanyaan pemantiknya juga nih. Ada 6 pertanyaan, nanti prakteknya ditulis di Google Doc yang saya kirimkan. Nah karena ini waktunya 1 CP, tetap ada harus berbagi hasil analisis. Nanti mungkin nggak semuanya nggak apa-apa ya, beberapa mengingat waktu untuk membacakan atau mempresentasikan hasil dari analisis kakak-kakak semua. Nah ini untuk agenda kita pada pagi hari ini kita akan melakukan analisis, ya, analisis tulisan refleksi dengan pertanyaan pemantik berikut ini. Ada 6. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kemudian yang terakhir, keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru BSOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, nanti prakteknya kakak-kakak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam Google Doc. Sebenarnya ada 2 praktek ya, ada lewat Jamboard dan Google Doc, ada 2 pilihan. Tapi mengingat ini pertanyaannya juga banyak, mungkin jawabannya bisa banyak. Nanti saya gunakan Google Doc saja. Kalau Jamboard mungkin terbatas nih jumlah katanya. Ini juga mungkin sudah ada di LMS pertanyaan-pertanyaan. Nah ini nanti link Google Doc-nya saya akan coba kirim di chat nih. Kalau tahun kemarin saya menggunakan juga link Google Doc, tapi setiap peserta sendiri-sendiri. Jadi saya membuat
tahun kemarin peserta saya 21, jadi membuat link Google Doc 21. Nah, nanti biar lebih simpel, nanti saya kirim link ini, nanti kakak-kakak bisa langsung make copy atau membuat salinan ya, membuat salinan, kemudian baru diisi. Jadi bukan saya membagikan ke setiap peserta, tapi link ini satu, tapi nanti kakak-kakak menyalin sendiri. Untuk Jambot nanti kalau Google Doc-nya bisa jalan, kita gunakan Google Doc. Kalau nggak jalan, nanti alternatifnya pakai Jambot. Nah, untuk Google Doc ini nanti tampilannya begini kakak-kakak. Kalau kakak-kakak sudah ngeklik link, ini munculnya copy dokumen atau salin ya, menyalin ya, salin copy ya, atau salin buat salinan. Nanti klik copy, nanti baru muncul. Di situ ada pertanyaannya, terus kemudian nanti jawabannya boleh di bawahnya. Boleh. Setelah pertanyaan baru jawab. Ini kalau pakai Jambot ya udah biasa. Nah, nanti baru sesi berbagi refleksi. Coba silakan kakak itu diklik nanti buat salinan bisa apa enggak. Coba saya share screen ya. Ini saya juga mengkliknya. Bisa, Kak? Ya nanti kan tampilannya begini ya. Langsung diklik yang make copy atau kalau bahasa Indonesia ya, buat salinan ya. Nah, begini langsung muncul pertanyaan pemantik yang tadi. Nah ini di sini ditulis namanya sendiri. Nama siapa. Baru menjawab pertanyaan ini. Misalnya pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama ini, selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis, nah nanti bisa di sini enter, tulis jawabannya. Atau kalau mau jawabannya di bawahnya langsung ya boleh, monggo, terserah kakak-kakak semua. Ini untuk menulis ini 6 soal, kira-kira berapa gitu waktunya, Kak? Mengingat nanti juga ada berbagi refleksi juga, 15 menit cukup. 15 menit, siap. Oke, siap nih 15 menit. Jadi monggo silakan kakak yang sudah bisa mengakses bisa mulai ya. Kalau yang belum atau masih bingung bisa tanya. Monggo. Ini berarti linknya sendiri-sendiri ya, punya sendiri-sendiri beda sama kemarin waktu berbagi refleksi semua bisa melihat tapi ini sendiri-sendiri. Terus nanti kalau sudah selesai ini dibiarkan saja atau dibagikan, Kak? Ya, yang jelas kan nanti kan simpan di drive kakak-kakak semua ya. Ini kalau di LMS ada unggah ini apa ya? Kayaknya enggak loh. Ya mungkin bisa juga dibagikan ke saya ya boleh nanti di grup nanti biar saya bisa ngecek. Karena ini saya kalau buat salinan ini saya nggak bisa ngecek kakak-kakak menulis jawabannya sudah selesai apa belum saya nggak tahu. Nanti kalau yang sudah selesai klik bagikan saja nih Kak. Nanti caranya ini di kolom share ini ya, diklik. Nah ini nanti jangan restrict ya, jangan dibatasi tapi anyone with link. Nah kemudian yang ini kalau viewer berarti kan pelihat ini. Kalau editor bisa berarti yang dibagikan bisa ngedit. Nanti boleh viewer aja ya, boleh saya jadi lihat saja boleh. Nanti kalau dikirim ke grup WA jadi lihat saja, jadi nggak bisa merubah mengedit. Nah, ini nanti selesai copy link ini kalau copy link terus dikirim ke grup WA atau japri ke saya ya boleh monggo. Ini nanti ya misalnya yang belum belum punya kesempatan untuk berbagi di sini, terutamanya nanti saya baca hasil refleksi kakak-kakak semua.
Oke, sudah paham semua nggih Kakak? Ya, saya waktunya 15 dari mulai sekarang saja 10.20 nggih. Ini masih 10.19 nanti 10.20 mulai 15 menitnya berarti nanti ya 10.35 lah.
Selesai Kak? Oh ya, monggo diselesaikan dulu. Baik Kakak, ya nanti yang sudah selesai kita berbagi refleksing ya. Monggo silakan yang sudah selesai siap mempresentasikan present lalu dipresentasikan dibaca saja. Mungkin nggak perlu ada tanggapan umpan balik atau apa karena sisi berbagi berbagi saja. Mau present atau saya undi monggo terserah. Atau saya coba capit capit nama karena nggak ada yang ini present. Coba ini coba kita capit nama ini siapa ya? Ini namanya apa berarti siapa ya? Ini nama panjang sih. Oh, oh bukan ini, oh, belum diganti namanya. Ulangi, sorry. Ini belum masih
Bentar. Kalau yang mail of name ya sudah. Oh, Kak Irfani, monggo silakan Kak Irfani yang mau presentasi dulu hasil dan sebagainya. Silakan Kak Irfani, sekalian juga. Oke Kak, terima kasih. Mohon izin karena ini waktunya berjalan terus ya, nanti keburu tidak selesai materinya. Saya akan membacakan refleksi saya. Ini mohon maaf jika salah ya. Ya, ini refleksi tulisan saya tadi, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tuliskan. Di sini saya menjawab bahwa saya menuliskannya itu menggunakan model 4P, dan saya itu selalu menuliskan saat setelah selesai pembelajaran modul. Biasanya saya menuliskan tentang peristiwa apa yang saya alami, bagaimana perasaan saya, dan pembelajaran apa yang saya dapatkan. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Perasaan saya jujur ini campur aduk antara sedih dengan penasaran, karena sebelum saya mempelajari modul, saya itu ternyata dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didik itu masih jauh dari kata baik dalam pelaksanaannya. Penasarannya adalah saya itu bagaimana harus menerapkan atau mengimplementasikan ke depannya akan menjadi lebih baik lagi. Nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Hal yang menjadi saya lebih baik lagi adalah saya mendapatkan wawasan serta ilmu baru dan teman baru utamanya. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana saya harus bisa memanajemen waktu, karena ketika mempelajari modul banyak sekali tulisan. Secara saya guru olahraga itu ketika harus membaca itu harus diulang-ulang. Ini harus bisa memanajemen waktu, bisa mencari waktu yang pas agar bisa belajar menjadi lebih fokus lagi. Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara pribadi menggunakan rubrik yang ada. Karena saya menggunakan model 4P, maka saya dalam pembelajaran saya masih jauh dari yang seharusnya yang saya pelajari. Yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa saja yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Seharusnya saya itu mencoba menggunakan berbagai model refleksi agar bisa menjadi semakin sempurna, serta saya menjadi semakin paham tentang di mana letak kekurangan saya, serta saya bisa menjadi pembelajar yang jauh lebih baik lagi. Terakhir, nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya. Saya akan membuat zona refleksi, dan saya akan melakukan refleksi setelah selesai melakukan pembelajaran. Orang yang akan terlibat tentu adalah murid saya sendiri, karena yang terlibat dalam pembelajaran saya, rekan sejawat, serta kepala sekolah. Mungkin itu Kak tulisan refleksi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Aris. Baik, terima kasih Kak Irfani. Kita beri aplaus atau jempol ke Kak Irfani ini. Betul sekali Kak Irfani, di sini kita nggak ada benar salah gitu Kak. Pembelajaran orang dewasa gitu EUD, kita saling saling sharing, ya, saling memberdayakan, ya. Itu jawabannya juga hampir sama dengan peserta saya yang tahun kemarin, yang sekarang juga jadi fasil itu juga seperti itu, jawabannya mirip-mirip begitu. Ya memang
itulah mungkin jawaban-jawaban dari pemantik suasana refleksi yang ada di modul ini. Terima kasih sekali lagi, ini sudah 1. Lanjut lagi siapa yang sudah siap, sudah selesai. Malah kalau bisa sekalian di share screen juga ini Google Doc-nya kakak-kakak semua sambil belajar untuk mungkin jadi fasil sharing share screen juga ya. Kak Titis, silakan Kak Titis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Di sini saya akan mencoba membacakan apa yang sudah saya tuliskan pada sesi kali ini. Mohon izin untuk share screen, Jeh, kakak-kakak semua, Jeh. Berikut ini adalah jawaban saya terkait analisis refleksi yang sudah selama ini saya lakukan. Mungkin saya tidak akan membacakan pertanyaannya, namun di sini saya bacakan jawaban ini mawon nggih, kakak-kakak nggih. Untuk yang nomor 1, mohon maaf, apakah share screen-nya sudah nampak, kakak-kakak? Sudah Kak. Nggih. Nomor 1, selama ini saya menulis refleksi dengan cara mengingat kejadian-kejadian yang sudah berlangsung dengan menggunakan model-model refleksi yang sudah saya pelajari. Kemudian saya menuliskan refleksi dengan meluangkan waktu khusus karena saya menyadari bahwa memang saya membutuhkan situasi yang tenang ketika menuliskan refleksi. Saya menuliskan hal-hal berikut ini dalam refleksi. Biasanya hal yang menarik, hal yang berjalan dengan baik, hal yang kurang baik, hambatan, tantangan, perasaan, maupun apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri. Nomor 2, perasaan saya selama menulis refleksi biasanya semangat dan tertantang. Sedangkan yang muncul di pikiran saya adalah sesuatu yang cenderung tersimpan di otak saya, karena mungkin hal-hal itu hal yang luar biasa dan itu hal yang terkenang. Nomor 3, menurut saya, pembiasaan menulis refleksi menjadi lebih baik dilakukan. Tidak hanya dilakukan untuk memenuhi tugas saja, namun dibiasakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, di sini tantangannya adalah kemauan dan pengaturan waktu. Karena niat itu sendiri memang susah, untuk mengumpulkan niat dan kemauan itu susah sekali kakak-kakak semua bagi saya. Selanjutnya yang nomor 4, saya pernah mencoba menganalisis refleksi yang saya tulis berdasarkan rubrik yang dicontohkan di LMS. Pada refleksi modul 1.1, saya mencoba menilai mandiri dan memperoleh skor 83%. Namun ini belum menjadi kebiasaan saya karena hanya baru sebatas memenuhi tugas, dan ini juga analisis refleksi ini saya lakukan karena ada panduan untuk melakukan analisis refleksi mandiri. Namun kakak-kakak semua pada modul 1.2 dan 1.3 saya belum melakukan analisis secara mandiri. Selanjutnya yang nomor 5, saya seharusnya terus berlatih menulis refleksi dengan menggunakan model-model yang berbeda. Keterampilan yang saya butuhkan yaitu keterampilan menulis yang lebih baik lagi agar bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam. Biasanya nggih namung sekadar ngoten niku, nah itu perlu
tindak lanjuti agar saya nantinya bisa lebih mendalam. Yang nomor 6, agar menjadi guru PJOK yang reflektif, saya harus melakukan refleksi secara mandiri maupun berkolaborasi. Saya harus mengakui kekurangan dan kesalahan yang sudah berlalu, sehingga saya dapat memperbaiki diri dengan refleksi mandiri maupun meminta umpan balik baik dari siswa, rekan sejawat, kepala sekolah maupun orang tua siswa. Demikian kakak-kakak yang saya tuliskan, mohon maaf saya belibet ini karena saya juga kurang pandai dalam berbicara. Terima kasih atas waktunya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Titis Winati yang sudah berbagi analisis refleksinya. Kak Asteria, monggo silakan Kak Asteria. Oh, jempol apa resen? Oh ya. Siapa lagi kakak yang mau berbagi? Mungkin satu lagi boleh lah. Enggak semuanya enggak apa-apa. Yang penting di sesi ini kita sudah melakukan analisis, juga ada sesi berbagi refleksi bersama rekan-rekan. Amali, silakan Kak Amali. Terima kasih waktu yang diberikan. Selamat pagi kakak-kakak semua. Langsung saja untuk menghemat waktu, izin share screen. Belum ya? Salinan. Saya akan menjawab pertanyaan untuk analisis dari Kak Aris. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Biasanya saya menulis refleksi setiap kali menyelesaikan sesi pembelajaran maupun ketika selesai menyelesaikan modul. Biasanya saya meluangkan waktu untuk menulis refleksi beberapa hari atau minggu setelah modul selesai. Nah, ini biasanya saya persiapan ketika modul yang akan saya buat, misalkan untuk pertemuan minggu depan, itu saya sudah memprediksi untuk refleksinya begitu. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Terkadang saya merasa cemas, bingung ketika saya hendak melakukan kegiatan pembelajaran. Namun rasa itu perlahan sirna dan hilang menjadi sebuah kepuasan, kebahagiaan manakala saya mampu menyelesaikan tugas pembelajaran dengan tuntas, efektif dan tanpa kendala, sehingga kelas yang saya bawa menjadi riang dan senang. Itu artinya menjadi tolak ukur bagi saya bahwa saya itu telah sukses membawa pembelajaran bersama anak-anak. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa saja yang masih menjadi tantangan. Ketika saya menjadi lebih baik ketika menulis refleksi, hati saya menjadi lebih tenang dan tentram karena saya lebih memahami materi pembelajaran dengan cara mengikuti modul, mengetahui konsep, dan mampu menerapkan ke dalam praktik mengajar. Sehingga timbul rasa percaya diri dari saya untuk melakukan pembelajaran bersama anak-anak.
tantangan bagi saya adalah ketika saya belum bisa menemukan waktu untuk menulis, bingung menentukan apa yang harus ditulis, kemudian mengekspresikan secara tertulis dengan jelas dan ringkas, serta menilai diri sendiri atas kemampuan atau capaian saya sendiri. Untuk yang terakhir ini biasanya saya meminta bantuan rekan sejawat untuk melakukan penilaian terhadap diri saya sendiri. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya menggunakan rubrik penulisan refleksi dengan cara pertama adalah memilih rubrik, kemudian setelah itu membagikan rubrik kepada siswa, kemudian meminta siswa menulis refleksi, dan yang terakhir menilai refleksi. Rubrik yang saya buat seperti yang pertama adalah ada 5 kolom, kemudian ada 3 baris. Yang pertama adalah kriteria berisi level 1 kurang baik, level 2 cukup baik, level 3 baik, dan level 4 sangat baik. Di kolom kriteria di bawahnya itu ada keterampilan dasar, kemudian di bawahnya ada kerjasama tim, yang terakhir sportivitas. Kemudian bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Keterampilan yang saya butuhkan agar memiliki kemampuan menulis refleksi adalah saya harus bisa meluangkan waktu untuk merenung, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang ketiga adalah selalu menulis dengan jujur dan terbuka. Yang keempat adalah menggunakan contoh dan bukti yang ada, kemudian menulis dengan ringkas dan jelas. Yang berikutnya selalu memeriksa kembali pekerjaan, dan yang terakhir selalu membuka untuk meminta umpan balik. Ini sesuai dengan amanat Ki Hajar, kita bahwa belajar adalah sepanjang masa, berarti kita harus selalu terbuka dan menerima saran dari teman-teman kita maupun di luar kita. Yang terakhir adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa saya lakukan adalah meluangkan waktu untuk refleksi, kemudian menggunakan berbagai metode penilaian, memberikan umpan balik dan konstruktif kepada siswa, dan yang terakhir berkolaborasi dengan guru lain, dan tentunya adalah terus belajar. Begitu Kak Aris maaf yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Eri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amali Rahmatullah yang sudah berbagi analisis refleksinya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah join dari awal sampai akhir ya. Untuk tatap maya yang kelima ini cuma 1 JPEG ya. Jadi tadi mulai jam 10, harusnya 10.45, tapi ini berbagi refleksinya bukan cuma 1 ya, tapi lebih dari 1, jadi sampai jam 11 ya. Ini slide selanjutnya tinggal penutup nih. Nah ini berarti sudah selesai nih. Ya. Baik kakak, untuk pertemuan tatap maya pada pagi siang hari ini kita cukupkan ya. Namun sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum dan sesudahnya dari awal sampai akhir, jika saya dan kalian juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kakak. Untuk mengakhiri kita foto bersama dulu ya, seperti biasa kakak kita open kamera.
Mau gaya apa monggo? Oh, gaya apa begini? Oke. Gayanya Yang Kak penting Titis itu. ya, yang penting senyum ya senyum. 1, 2, 3. Lagi nggih. Kalau mungkin kakak-kakak yang lain bisa ambil foto ya boleh. Tuh kalau laptop saya. Siap ya. 1, 2, 3. Nah, ini bagus. Oh, gaya apa monggo lah senyum-senyum apa gimana Mbak gimana? Tuh. Yang lain mau ambil juga boleh ambil. Ya. Baik, terima kasih kakak-kakak ya untuk kebersamaan kita pada siang ini ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke modul 1.4 ya yang banyak sekali untuk diskusi, juga tugasnya refleksi dan lakukan juga ada ya. Kakak juga harus aktif ngecek progresnya, saya diskusinya sudah ngisi sampai berapa, dan tugas yang belum apa ya. Baik, terima kasih kakak, saya akhiri ya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang kegiatan lain bisa langsung live